anak-anak hebat, berjumpa lagi dalam pembacaan kitab Amsal. Anak-anak, kita bersyukur ya kalau hari ini kita sudah sampai pada pembacaan kitab Amsal pasal yang ke-11. Ayatnya lumayan panjang, ada 31 ayat. Supaya durasinya tidak terlalu panjang, Bu Dewi akan baca dari ayat 24 sampai 28. Anak-anak tetap membaca dari ayat 1 sampai 31 ya. Yuk kita mulai. Demikian firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenan orang. Tetapi siapa mengejar kejahatan, akan ditimpa kejahatan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaan akan jatuh, tapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Amin. Anak-anak hebat, ada kebaikan ya, jadi ada kebaikan di balik sikap bermurah hati. Kebaikan itu pertama dirasakan oleh kita sendiri, kemudian menyebar kepada orang lain di sekitar kita. Sebaliknya, orang yang tega melihat kesusahan orang lain dan menutup pintu hatinya rapat-rapat, itu tidaklah mendatangkan manfaat, tapi malah merugikan, bahkan menyiksa diri sendiri. Itu kata firman Tuhan loh. Bukankah firman Tuhan sudah berkata bahwa ada yang menyebar harta tapi tambah kaya, ada yang menghemat luar biasa tapi selalu kekurangan. Tadi di dalam ayat 24 yang kita baca, bahkan di dalam ayat 27 juga mengatakan, siapa memberi kepada orang miskin tidak kekurangan, tapi orang yang menutup matanya akan dikutuk. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa kerelaan memberi, membagikan sebagian dari apa yang ada pada kita untuk saudara-saudara kita yang sedang kesusahan, ini tidak akan pernah membuat kita kekurangan. Nah anak-anak, tugas yang pertama coba anak-anak ingat, kira-kira kalian pernah nggak ya melakukan kebaikan seperti itu? Coba kirimkan cerita kalian dalam bentuk video, menceritakan tentang kebaikan atau kemurahan hati yang pernah kalian lakukan, baik kepada teman, mungkin kepada ART di rumah kita, atau kebaikan-kebaikan apapun yang pernah kalian lakukan kepada orang lain. Itu tugas yang pertama. Anak-anak, firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 7, yaitu bagian khotbah di bukit yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka beroleh kemurahan. Ini juga menjadi bagian untuk kita, mengingatkan kita bahwa ajaran Yesus sungguh-sungguh mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak yang murah hati. Dan satu hal yang penting yang harus diperhatikan saat melakukan suatu kebaikan kepada orang lain adalah motivasi hati. Jangan sampai ada motivasi hati kita yang tidak baik. Kalau kita berbuat baik atau murah hati kepada orang lain, tujuannya supaya mendapat pujian, atau mungkin supaya kita nanti berkatnya dikembalikan lagi oleh Tuhan lebih banyak. Nah, kalau kita melakukan itu, maka upah kita pun hanya sebatas pujian. Karena itu, kita harus memberi kepada orang lain itu dengan rela hati, bukan dengan paksaan atau dengan motivasi-motivasi yang lain. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, melakukan kebaikan adalah sebuah keharusan.
Ingat ya, sebagai anak-anak yang telah diselamatkan Tuhan Yesus, melakukan kebaikan adalah sebuah keharusan sebagai rasa ucapan syukur karena Tuhan sudah lebih dulu melakukan kebaikan kepada kita. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan telah mengorbankan nyawanya untuk menebus kita yang berdosa, sehingga kita diselamatkan. Karena itu, jangan sampai kita bosan berbuat baik, atau kata Alkitab, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Dan kita bersama-sama akan bersukacita dan bersorak-sorai menuai di dalam Tuhan. Tugas yang kedua, anak-anak silahkan memilih satu ayat dari ayat-ayat yang sudah Bu Dewi bacakan tadi. Khusus untuk anak balita, tugasnya adalah silakan menunjukkan kebaikan kepada orang tua kalian. Boleh menunjukkan sayang, mencium papa atau mama, atau menyuapi papa atau mama, atau anak-anak mungkin yang sudah bisa cerita, boleh kok cerita. Oke, itu aja tugas untuk anak-anak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye.